ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ولا يبيع الرسول الله يا محمد إذ البريء تجلى باسم فإن من جهدك التضييع ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسنا تغنى من زلة عظمى إن الكبائر بغفران هو الذي عند الشفاعة لكل أمر من الأول مكرمين يا مؤمن يا سلام سلمنا والمسلمين إنك خير لنا وبرب المؤمنين وصلاة الله تعالى تبلغ الأزمين وعلى آله الكرام والصحبه والتابعين سلمنا والمسلمين إن بهم خير لنا فبرب المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت القبول وتمام كل صلو ومأمول
واعلم يطيع أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ما أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hanya ويستلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركة عظمه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. ويستلم الركن اليمانية ويقبل يده بعد istilamihi. Dan beristilam menyentuh rukun yamani serta mencium tangannya setelah istilam. Jadi sunnah kalau melewati rukun yamani, ini rukun yamani, ini hajar aswad, ya. Jadi sejajar satu tembok satu arah antara rukun yamani rukun hajar aswad. Ini sunnah di sini biasanya kalau tawaf itu rukun yamani sudutnya dicowak. Ya. Jadi kiswanya nggak nutupi sudut. Biasanya kan kalau setiap sudut itu ditutup kiswanya. Tapi kalau rukun yamani dicowak aja kiswanya. Ya, jadi ketahuan itu istilam di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar gitu.
Wa an yarmala zakarun fit taufati salasil wali min tawafin ba'dau sa'yun. Sunnah laki-laki melakukan lari kecil pada putaran pertama, putaran 3 pertama dari tawaf yang setelahnya ada sa'i. Jadi kalau kita tawaf, setelah tawaf melakukan sa'i, itu disunahkan 3 putaran pertama melakukan romel. Apa tuh romel? Biisra'i masyihi muqariban hutahu. Dengan cara mencepatkan, mensigrakan jalan dengan mendekatkan langkah. Jadi lari kecil. Ya. Jadi 3 putaran pertama itu lari kecil, sedikit-sedikit. Jadi lari juga enggak, jalan juga enggak, agak dipercepat. Itu putaran pertama, 3 putaran pertama. Wa an yamshiya fil arba'atil akhirati ala hayati. Nanti kalau sudah putaran ketiga, yang putaran keempat itu jalan normal lagi seperti biasa. Ya. Lil ittiba karena mengikuti Nabi. Walau tarokal ramala fis salasil uwali la yaqdihi fil baqiyah. Kalau dia tidak mengerjakan ramal pada 3 putaran pertama, maka tidak perlu mengkodok pada sisanya. Jadi itu sunnahnya tidak muakkad. Kalau dia nggak ngerjain ramal, lari kecil-kecil pada 3 putaran pertama, nggak perlu dikodok. Jadi kalau nggak ngerjain ya sudah nggak apa-apa. Wa yusannu an yaqruba zakaru minal baiti. Sunnah laki-laki mendekatkan Ka'bah. Laki-laki itu bagiannya dekat Ka'bah. Malam yu'zi aw yata'aza bi zahmatin. Selama ia tidak mengganggu atau terganggu dengan desak-desakan. Jadi kalau dia nggak mengganggu orang lain atau nggak terganggu, ya silakan lebih mendekat ke Baitullah. Falau ta'aradal qurbu minhu warramlu uddima. Seandainya bertolak belakang antara dekat dari Ka'bah tapi tidak bisa rommel, atau dia rommel lari cepat tapi nggak bisa dekat dari Ka'bah. Nah, mana yang dilakukan ketika bertolak belakang? Padahal keduanya sunnah. Sunnah 3 putaran pertama rommel, lari kecil-kecil, dan sunnah laki-laki mendekatkan diri ke Baitullah. Tapi dari satu sisi ada bertolak belakang. Kalau dia meramal, dia nggak bisa dekat. Karena yang namanya lari kecil kan kalau semakin dekat Ka'bah semakin berdesak-desakan. Tapi kalau dia jauh dari Ka'bah, nah itu bisa dipercepat. Nah, padahal kedua-duanya sunnah. Mana nih yang didahulukan? Quddima. Ya. Maka yang didahulukan ya, quddimar ramlu alal qurbi. Jadi yang didahulukan adalah rommel. Yang didahulukan adalah rommel, tetap lari. Karena memang cara tawaf begitu. Karena kita baru datang. Kalau kita baru datang langsung dekat Ka'bah, itu ya akan terpotong arus. Makanya ikutin dulu, pinggir main. Jadi mainnya main pinggir dulu. Gitu ya. Kalau mau berenang kan mainnya di pinggir dulu. Masa langsung tengah-tengah. Gitu ya. Main pinggir dulu tuh, lari. Gitu. Ya. Ntar makin geser lagi, terus makin geser lagi. Nah, kalau sudah yang keempat boleh tuh. Silakan ngedekat. Li'anna ma yata'allaqu bin nafsil ibadati aula minal muta'alliqi bimakaniha.
Karena yang berhubungan dengan zat ibadah lebih utama daripada yang berhubungan dengan tempat. Kalau romal itu bagian daripada tawaf. Ya. Sementara dekat ke Ka'bah bukan bagian dari inti dari tawaf. Dia hanya tempat. Maka mendahulukan zat ibadah itu lebih utama daripada tempatnya. Wa an yattabi'a fi tawafin yarmalu bihi. Sunnah melakukan ittiba pada tawaf yang di saat ia lari. 3 putaran pertama itu sunnah melakukan ittiba. Wa kaza fi sa'i. Begitu juga sa'i. Apa itu ittiba? Ja'lu wasati ridaihi tahta mankibil aiman. Menjadikan bagian tengah selendang di bawah keteknya yang kanan. Ini selendang. 3 putaran pertama tengahnya ditaruh ketek sini. Itu. Ujungnya dari sini, dari bawah. Nah, gituin. Ya. Gitu. Jadi ujungnya ini ke sini. Gitu. Jadi ini kelihatan. Ya, kelihatan. Badannya kelihatan, tangannya. Sikutnya. Ini 3 putaran pertama. Sunnah gitu. Ittiba. Wa tarafaihi ala aisar. Kedua ujungnya ada di sebelah kiri. Sini. Tuh, ya, itu ittiba. Itu sunnah. Jadi itu tata cara tawaf dan kesunahannya. Wa an yusalliya ba'dahu rak'ataini khalfal maqami fafil hajari. Dan sunnah melakukan salat setelah tawaf, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau selesai tawaf, salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Fafil hijri atau di Hijr Ismail. Far'un yusanu an yabda'a kullun minaz zakari wal unsa bit tawafi inda dukhulil masjidi lil ittiba'i. Sunnah setiap kali laki perempuan yang memulai tawaf, sunnah memulainya ya tawaf setiap laki dan perempuan ketika masuk masjid. Jadi sunnah tuh ya, ketika masuk masjid sunnah mulainya dengan tawaf. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu tahiyatnya dengan cara sholat tawaf. Kalau kita masuk masjid tahiyatnya tahiyat masjid. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram tuh sunnahnya tawaf. Ya, masuk aja tawaf. Tawaf aja muter. Terus ya selesai istirahat dah. Udah istirahat. Sambil nunggu azan. Ya, azan zuhur, azan asar gitu. Itu kalau waktu keburu. Ya, artinya kalau belum mulai sholat.
Biasanya ke sana udah mulai sholat baru datang ke masjid. Baru orang mulai banyak. Tapi kalau masih kosong udah deketin aja tawaf. Biasanya orang ke situ bukannya tawaf, pengen foto selfie. Oh ya, harus kalau turun ke bawah udah sekalian tawaf, jangan nungguin. Jangan duduk aja. Kalau masih mampu datang turun ke bawah, tawaf tuh, tawaf sunnah namanya. Niat tuh, aku niat tawaf sunnah. Muter lah 7 kali. Itu syukur-syukur kalau menjelang sholat. Kalau menjelang waktu. Tapi biasanya di sono sekarang ya, ditentukan waktunya. Kalau sekiranya setengah jam mau masuk waktu, itu udah nggak bisa ke bawah. Ya, jadi kalau kita mau melakukan tawaf sekarang nggak bebas kayak dulu. Ya. Di samping harus pakai pakaian ihram, ya, pun juga kalau udah menjelang waktu sholat itu udah nggak bisa ke area bawah masjid, area bawah Ka'bah udah nggak bisa. Ya, jadi banyak pantangannya. Tapi kalau jauh-jauh ya umpamanya sejam sebelumnya atau 40 menit sebelumnya, itu masih bisa. Ya, masih bisa. Makanya ketika orang melakukan umroh, mau melakukan umroh menjelang sholat, itu nggak bisa ke bawah dulu. Mau melakukan ihram, itu nggak bisa ke bawah, dia harus nunggu dulu. Ya, nunggu dulu. Gitu. Dulu saya pernah, jadi mau ihram umroh, itu udah nggak bisa. Akhirnya udah di atasnya, di atas kan lumayan, puternya jauh, muter aja tuh, terusin, baru dapat berapa tuh, lumayan. Ya, illa an yajidal imama fi maktubatin au yakhafa fauta fardin au ratibatin muakkadatin fayabda'u biha labit tawaf. Kecuali kalau dia mendapatkan imam sedang melakukan sholat atau takut kehabisan sholat fardu atau rawatibnya, maka ia mulai dahulu, jangan tawaf dulu. Jadi kalau harusnya ketika baru masuk ke sini ke Masjidil Haram itu langsung tawaf. Tapi kalau dalam keadaan tertentu seperti sudah masuk waktu sholat dan mendapatkan imam lagi mulai sholat atau takut kehilangan atau hilang surat rawatib, maka lebih kerjakan yang mudah dikerjakan. Nanti tawafnya setelahnya. Wajibatuhu ayal haji khamsatun. Wajib haji ada 5. Ada rukun, ada wajib. Karena lagi musim haji nih, orang yang pada mau berangkat haji. Biar paham. Ada rukun, ada wajib. Kalau rukun, ihram, ya, atau wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya, tahallul, ya, tertib. Nah, itu kalau rukun haji, ya, rukun haji itu. Ihram, wukuf di Arafah, ya, kemudian tawaf ifadah, ya, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu rukun haji. Sama dengan umroh, hanya bedanya umroh nggak pakai wukuf. Kalau haji pakai wukuf. Nah, berbeda dengan wajib haji. Ada rukun haji, ada wajib haji. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau rukun bila tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya dan harus dikerjakan. Kalau wajib bila tidak dikerjakan, maka bisa diganti dengan dam. Itu bedanya. Ya. Kalau rukun sholat
Kalau kita tidak baca Fatihah, maka tidak sah. Nggak bisa diganti yang lain-lain. Ya, haji pun begitu. Tapi kalau wajib haji bila ditinggalkan, maka bisa diganti dengan bayar dam. Itu bedanya rukun dengan haji. Kalau dalam sholat rukun sama wajib sama aja. Nah, wajib haji ada 5. Wa huwa ma yajibu bitarkihil fidyatu. Wajib itu yang wajib membayar fidyah kalau meninggalkannya. Itu wajib kalau wajib haji. Wajib bayar fidyah kalau dia meninggalkan. Apa di antara rukunnya? Ihramun min miqatin. Pertama, ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Apa itu ihram dari miqat? Maksudnya adalah memulai niatnya di miqat. Ada tempat-tempat mau mulai. Itu dalam miqat. Famiqatul haji liman bimakkata. Hiya. Maka miqatnya, tempat niat ihram haji bagi ahli Mekah, orang yang ahli Mekah itu di Mekah. Orang yang akan melaksanakan ihram haji, mulai haji, niatnya di mana? Kalau dia berada di Mekah, ia niatnya di Mekah itu. Di hotelnya. Ya. Tuh. Jadi kalau dia lagi jamaah haji yang sekarang yang biasa, itu kan pelaksanaan hajinya sebelum mulai ke Arafah, dia sudah ada di hotel. Nah, niat ihramnya ya di hotel itu, di Mekah itu. Di Mekah itu. Ya. Berbeda dengan umrah. Kalau umrah itu harus keluar dari tanah haram. Harus keluar. Kalau haji, orang yang ada di Mekah, maka dia niat ihramnya di Mekah atau di hotelnya sendiri. Wa huwa lil haji dan itu untuk haji. Wa huwa lil haji wal umrati lil mutawajjihi minal madinati Zulhulaifati al musamma bi bi'r Ali. Kalau ihram orang yang haji dan umrah yang berada dari Madinah, bukan dari Mekah, dari Madinah, itu niat ihramnya di mana? Zulhulaifah, di Zulhulaifah yang namanya Bir Ali. Biasanya kalau orang berangkat umrah itu dari Madinah mau niat ihramnya itu ke Bir Ali dulu, namanya Zulhulaifah. Wa minasyami wa Misra wal Maghribi al-Juhfa. Orang yang dari negeri Syam, dari Mesir, dari Maghrib itu Juhfa. Jadi kalau dia dari Mesir mau niat ihram itu dari Juhfa. Ya, dari Juhfa. Kalau umpamanya ya dari Mesir. Biasanya kalau melakukan rute perjalanan Mesir, rute perjalanan kalau yang travelnya plus itu ada yang ke Mesir dulu baru umroh. Itu nanti ada kalau dari Mesir, kalau dia tujuannya ke Mekah, maka dia harus ke Juhfah, ke daerah Juhfah. Nggak bisa langsung di Jeddah, lain tempat. Ya. Tapi kalau dia nggak ke Mekah, dia langsung ke Madinah, nggak perlu dia melakukan ihram karena dia akan ke Madinah dulu. Waktu saya dulu ikut umroh itu ada plus ke Mesir. Itu ikut umroh ke Mesir, ternyata dari Mesir nggak langsung umroh, melainkan ke Madinah dulu. Jadi nggak perlu nyari ke Juhfa lagi, langsung ke Madinah. Wa min tihamatil Yaman, dari tihamatil Yaman, Yalamlam. Kalau dari Yaman itu adanya Yalamlam. Ya, ya. Biasanya itu di atas pesawat untuk mempersiapkannya.
Wa min Najdil Yaman wal Hijaz qarn. Dari Najd Yaman dan Hijaz itu dari qarn. Wa minal masyriq zatu irqin. Kalau dari daerah timur zatu irqin. Ya. Nah, itu tempat-tempat mikot, orang yang akan memulai ihramnya. Jadi nggak sembarangan ihram itu sembarangan tempat, ada tempat-tempatnya. Wa miqatul umrati liman bil harami al hilu. Mikotnya umrah orang yang ada di tanah haram adalah tanah halal. Kalau orang yang lagi di Mekah namanya tanah haram. Kalau mau umrah dia harus mikotnya harus ke tanah halal. Jadi kalau orang sudah datang ke Mekah lalu mau bikin umrah yang kedua, ya, umrah yang kedua dia harus ke keluar tanah haram, ke Masjid Tan'im dulu, tuh, gitu, ya. Nah, kecuali kalau pertama dari Madinah mau niat ihram umrah, itu sudah mulai niat ihramnya di mana? Di Bir Ali, Zulhulaifah, ya, di Zulhulaifah. Ini biasanya kalau yang berangkat haji itu masih ingat dari Zulhulaifah, itu dari Madinah. Dari situ, itu namanya umrohnya ada dari Bir Ali. Tapi ketika dia melakukan umroh sudah berada di Mekah dan umrohnya yang kedua, maka dia niat ihramnya harus keluar, jangan di Mekah, jangan di tanah haram, dia harus keluar ke tanah halal. Di mana? Di Tan'im, di Ji'ronah, gitu. Kayak gitu. Berbeda dengan haji. Kalau tadi haji, niat mulai ihramnya mana? Ketika dia berada di Mekah, maka dia niat ihramnya di hotel itu sendiri. Baru dia ke Arafah. Itu bedanya ya, pelaksanaan niat ihram bagi haji dan umroh gitu. Ya. Kalian enggak merak. Orang-orang kan berada manasik kan mau umroh, mau haji. Ini asal tahu aja ya. Walaupun nanti enggak lupa lagi. Ya. Asal tahu aja, oh gambarannya gitu. Ya, gambarannya gitu. Wa abdaluhu yang paling utama Ji'ranah, di Ji'ranah. Fatan'im di Tan'im. Wal Hudaybiyah di Hudaybiyah. Nah, itu tempatnya. Mau ke Ji'ranah silakan. Mau ke Tan'im silakan. Mau ke Hudaybiyah silakan. Nah, ini 3 tempat. Alhamdulillah saya sudah merasakan semuanya. Niat ihram di Ji'ranah sudah, di Tan'im apalagi, di Hudaybiyah juga sudah. Ya. Wa miqatu man la miqata lahu fi tariqihi. Muhazatul miqatil waridi in hazahu fi barrin au bahrin. Dan miqatnya orang yang tidak ada miqat maka di perjalanannya. Tadi kan miqat ada jurusannya. Kalau yang enggak lewat jurusan situ bagaimana? Yang enggak lewat jurusan situ ya di perjalanannya itu miqatnya. Muhazatul miqatil waridi yang sejajar dengan miqat yang ada. Ada di Yalamlam, ada yang di Qaran, di Zatu Irqin, itu ya tempatnya. Ini kalau kerjaan sendiri, kalau rombongan itu udah ada yang ngarahin. Ya. In hazahu fi barin au bahrin. Kalau memang sejajar baik di darat maupun di laut. Wa illa famarhalatani min Makkah. Kalau enggak bisa juga, maka jaraknya dari Mekah 2 marhalah. Sekitar ya perjalanan 9 kilometer jaraknya. Baru bisa tuh. Kalau nggak dapetin juga. Wa yuhrimu ja'imi fil bahri min jihatil yamin minasy-sya'abi al-muharram allazi yuhazi yalamlam. Maka orang yang datang di laut itu ihramnya dari jihad Yaman. Dari Syu'abil Muharram yang sejajar dengan Yalamlam. Kalau yang naik kapal laut itu nanti ada petunjuknya. Nah, ini jihad ini nih. Ayo ya, silakan niat ihram. Itu sejajar dengan Yalamlam.
Wala yajuzu lahu ta'khiru ihrami ilal wusuli ila Jeddah. Tidak boleh ia menunda ihramnya sampai ke Jeddah. Enggak boleh tuh. Kalau sudah ada di Yalamlam, ya sudah, jangan sampai Jeddah. Karena Jeddah sama Yalamlam beda. Kadang ada orang yang melakukan dari Indonesia niat ihramnya di Jeddah. Nah, itu beda. Ya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan Jeddah bukan tempat mikot bagi orang Indonesia, bukan. Tuh, ya, adanya di Yalamlam. Khilafan lima aftabi syekhuna fi jawazi ta'khir ilaiha. Berbeda fatwa dari guru kami yang membolehkan menundanya sampai ke Jeddah. Memang ada khilaf ulama. Ada yang menyatakan boleh ihramnya dari Jeddah, boleh. Tapi yang kuat adalah bukan di Jeddah. Wa 'allala bi anna masafataha ila Makkah kama samati yalam ilaiha. Beliau beralasan karena jaraknya Jeddah ke Mekah sama dengan jaraknya Yalamlam ke Mekah. Alasnya begitu. Jadi boleh saja di Jeddah. Ada yang mengatakan begitu. Walau ahrama min dunil miqati lazimau damun. Kalau dia niat ihram haji atau umrah di bawah mikot, di bawah mikot, maka wajib bayar dam. Ya. Jadi kalau dia niat ihram sudah lewat dari mikot, itu wajib bayar dam. Jadi jangan sampai kelewat tuh. Kalau kelewat udah kena dam. Walau nasian au jahilan, meskipun dia lupa atau jahil. Malam ya'ud ilahi qabla talabusi binusukin. Selagi dia belum kembali kepadanya sebelum masuk di dalam ibadah. Kalau dia niatnya mau ihram, maka jangan sampai kelewat. Kecuali kalau dia bukan niat mau ihram, dia mau ada kerjaan atau lain lagi. Ya. Walau tawafa qadumin, meskipun tawaf kudum. Wa asima ghairuhuma, dan akan berdosa selain dari keduanya. Kalau orang yang sengaja-ngaja melewati, itu dosa tuh. Kalau dia lupa, nggak tahu, itu nggak dosa. Ya. Tsumma qala wa mabitu bi Muzdalifah, wallahu a'lam bissawab. Bacaannya wa annahu ta'ala ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadirun. Dan bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, apapun, semua dalam genggaman Allah. Kita tidak punya kekuasaan untuk bisa menentukan, merubah sesuatu. Wa bi kulli syai'in alimun, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Allah kuasa dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Ya. Kadang kita ada orang yang tahu, ada orang yang tahu segala-galanya. Itu kita lebih khawatir sama orang yang tahu segala-galanya. Ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu, seperti kita kalau mau main ke rumah Habib, ke rumah wali, ke orang-orang soleh, yang dia memang tahu apapun, nah udah deh. Perasaan takut banget, jangan ntar gue ketahuan nih dosa-dosanya.
Karena ketahuan dosa-dosanya, waduh. Itu juga bisa takut. Ya. Apalagi Allah Ta'ala. Ya. Itu ukuran orang. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu sungguh telah meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu enggak ada yang tidak Allah yang luput dari pengetahuan Allah. Enggak ada. Allah pasti tahu. Enggak ada yang kita enggak tahu. Apapun yang kita sembunyiin Allah tahu. Di hati Allah tahu. Ya. Jadi qad ahata bikulli syai'in ilma. Segala sesuatu semuanya dalam pengetahuan Allah. Tuh. Ya. Allah Akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammad. La haula. La haula.
La haula wala quwwata. La ilaha syaraf Allah. Nah, ini terkait dengan qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di mana segala sesuatu dalam cakupan ilmunya Allah Ta'ala. Apa sikap kita dengan sifat Allah Ta'ala yang ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Artinya semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Kata Habib Utsman di dalam sifat 20, maka sepatutnya atau seyogyanya itu ya, bagi seorang mukmin yang mu'taqid, yang meyakini akan sifat ilmu Allah, maka dia harus punya rasa takut atas segala perbuatannya karena Allah Maha mengetahui. Jadi sikap kita dengan mengenal sifat Allah, maka harus tertanam rasa takut di dalam diri kita akan perbuatan-perbuatan kita. Karena Allah tahu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jadi kalau sudah begitu maka berhati-hati. Sama aja kayak orang-orang. Orang kalau sedang dalam pantauan, dia pasti kagak berani berbuat macam-macam. Ini orang lagi dalam pantauan polisi. Dia tahu, sadar dirinya lagi dalam pantauan. Ketika dia tahu, sadar diri lagi dalam pantauan, dia pasti sangat berhati-hati dalam perbuatannya. Begitu juga orang yang dalam tahanan luar. Ini orang lagi ditahan, cuman diberikan leluasa di luar. Maka saat ia seperti itu dalam pantauan, dia pun pasti akan berhati-hati dalam tutur katanya, dalam perbuatannya. Akan berhati-hati. Kenapa? Sebab dia dalam pantauan. Dia tahu saya lagi dipantau, ada intel yang selalu memantau saya. Maka dalam hal itu saat itu dia pasti akan berhati-hati. Kalau sama orang saja kita bisa seperti itu, lalu bagaimana dengan Allah? Kalau sama orang bisa jadi dia bisa lengah. Tapi Allah nggak bakal bisa lengah. Semuanya dalam pantauan Allah. Maka disitulah faedahnya yang kita ketahui bagaimana sikap kita mengenal sifat ilmu dari Allah Ta'ala. Wa asa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu, Allah hitung, Allah tahu tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Allah tahu di antara hamba-hambanya. Maka dalam hal ini kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Ya. Masa iya Allah yang bikin nggak diperhatikan hambanya. Ya. Dia akan perhatikan urusan rezekinya. Udah. Oh tahu jumlahnya begitu. Sama. Kita kalau miara burung, kita tahu punya burung kita ada berapa sekian. Kalau burung kita ada berapa sekian, pastinya kita sudah nyiapin empannya. Sekian. Kita tahu miara ikan, lele. Ikan lele kita semana, pasti kita sudah punya ukuran. Lele saya ada sekian. Berarti empan yang harus saya persiapkan adalah sekian. Dia sudah punya takaran. Ya. Sehingga tuh ikan benar-benar terjamin
hidupnya. Kenapa? Karena makanannya yang dia berikan. Tapi beda kalau orang yang nggak tahu, nih gue punya empang, ada ikannya, gitu. Lu umpanin, lu beli sendiri. Dia main beli-beli aja. Tuh umpannya dibeli cuma seraup doang. Ya udah, tuh ikan banyak yang nggak makan, terlantar itu. Kenapa? Sebab dia nggak tahu. Nah gue nggak tahu. Lu nggak mau ngomong sih jumlah ikannya ada berapa. Tuh. Makhluk pun begitu juga. Allah tahu. Semuanya Allah hitung bagaimana jumlahnya. Maka dalam hal ini jaminan kehidupan makhluk di dunia sudah Allah atur. Termasuk binatang yang ada di bawah, cacing-cacing di bawah bumi. Apalagi ada binatang yang ada di dalam batu. Ketika dibelah kan pernah tuh dibelah, ada binatang di situ. Itu makannya dari mana itu? Allah tahu. Nggak pakai mikirin dari mana itu binatang bisa hidup. Kenapa tuh? Allah yang tahu. Kita memang nggak tahu di dalam batu itu ada binatang. Tapi kenyataannya memang ada. Kalau akal kita mikir, ini makan dari mana? Tuh urus. Tapi itu binatang hidup. Dari mana? Wallahu a'lam. Apalagi urusan kita yang punya akal, yang punya mata, yang bisa bergerak. Kalau urusan rezeki mah, Allah tahu deh, nggak usah khawatir. Tuh, nggak usah khawatir. Wa ma ya'zu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' ya'lamu. Enggak ada yang luput dari Allah sebesar biji zarah di bumi dan di langit. Di langit dan di bumi enggak ada yang sedikit pun Allah enggak tahu. Allah tahu semua. Urusan apa di langit di bumi Allah tahu. Makhluk di langit, makhluk di bumi Allah tahu. Tuh. Disinilah pengetahuan Allah. Kita nggak perlu khawatir. Bukan Allah nggak tahu. Allah tahu nggak sih kalau saya lagi begini? Tahu. Kok kalau Allah tahu saya lagi begini, kenapa Allah nggak bantu? Itu ente sudah prasangka buruk. Emang ente tahu mana? Iya. Kenapa kok Allah nggak nolong saya? Allah, ente sudah prasangka buruk. Emang apa yang Allah lakukan, ente nggak rasain tuh. Gitu. Ente cuma mikirin kemauan ente. Tuh, ente nggak mikirin bagaimana pemberian Allah. Ente cuma mikirin kemauan ente. Saya sudah berdoa, tapi kok belum juga ini. Allah apakah tahu ya kalau kehidupan saya kayak gini? Tahu. Iya. Cuman Allah lebih tahu daripada ente. Kadang kita mah punya prasangka begini gini. Makanya kata Allah, ya, asa an yakrahu lakum wa huwa khairul lakum. Barangkali ada sesuatu yang mereka benci padahal itu baik. Kita nggak tahu tuh, ya. Sesuatu yang kita benci padahal itu baik. Kita nggak tahu, tapi Allah lebih tahu. Atau sebaliknya, kita menganggap itu baik, padahal itu buruk. Nggak baik nih, baiknya menurut kita. Tapi menurut Allah belum tentu. Tuh. Jadi pengetahuan kita membandingkan dengan pengetahuan Allah jauh banget. Ya'lamu ma yalija fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu yang masuk ke dalam bumi, Allah tahu. Yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit, Allah tahu. Ini yang masuk ke bumi berapa orangnya? Tahu. Ini yang udah meninggal berapa orangnya? Tahu. Ini yang naik ke langit berapa? Tahu. Tuh. Ya. Yang turun dari langit berapa? Tahu Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau sudah menunjukkan kekuasaan Allah, maka kita ya, jangan bertindak semena-mena. Semua dalam pantauan dan pengetahuan Allah Ta'ala. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah akan bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apa yang kau perbuat. Ya, Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Manusia
biasanya ada dia tahu tapi dia tidak lihat. Ada yang dia lihat tapi dia tidak tahu. Tuh ya. Ada yang dia tahu dan dia lihat. Itu lebih terang melihat dan mengetahui. Dia tahu. Tapi kalau dia lihat, wah benar. Bukan gua kata apa. Tuh, ya. Nanti tuh ya akan datang begini. Dia tahu. Yang benar. Gua nggak percaya. Ya. Walaupun dalam hatinya ya masih deg-degan juga. Jangan kagak datang nih. Pas dia lihat tuh kan gua kata apa. Jadi pengetahuan ketika dibantu dengan penglihatan itu menjadi semakin kuat. Tapi buat Allah nggak kayak gitu. Mengetahui punya sifat tersendiri, melihat punya sifat tersendiri, dan mendengar punya sifat tersendiri. Nggak saling menguatkan Allah. Semua punya sifat tersendiri. Beda dengan manusia. Kalau manusia mendengar, tahu. Kalau melihat, lebih tahu lagi. Tapi buat Allah nggak begitu. Itulah sifat Allah yang kita harus kenal dan ketahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui segala rahasia dan yang tersembunyi. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahri. Dan Allah tahu apa yang ada di darat dan di bumi. Yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Enggak ada yang jatuh daun melainkan Allah tahu. Daun berapa jumlah yang jatuh, Allah tahu. Manusia aja suka ada yang punya ilmu gitu. Ilmu falak. Hari ini nanti bakal jatuh daun sekian dari pohon ini. Dihitung benar. Tuh ada manusia orang yang kayak gitu. Buat Allah nggak perlu hitung-hitung begitu. Berapa jumlahnya tahu. Tuh. Ya. Kita kalau ada orang yang hebat begitu, itu minta ampun. Kagumnya bukan main. Ini orang hebat banget. Tahu jumlahnya. Kagum kita sama yang begitu. Tapi kita nggak sadar. Allah yang lebih dari itu. Kenapa kita nggak kagum? Kenapa kita nggak takjub? Biasa-biasa aja. Kalau ada orang yang tahu begitu, kayaknya kita seneng banget. Ya, bakal minta nanya, lu tahu gak barang gue hilang adanya di mana? Sampai nanya-nanya kayak gitu. Tapi nggak pernah tuh sama Allah ngadu. Ya Allah, barang saya hilang ya Allah. Nggak ngadu. Sama orang dia tanya. Kenapa? Tuh orang tahu aja di mana ininya. Orang yang dia jadi sasaran. Allah jadi belakangin. Nah. Wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabsin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada bijian dalam kegelapan di bumi maupun yang basah dan kering, semuanya dalam catatan yang nyata. Semuanya perubahan sesuatu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, kering basah itu sudah Allah catat. Maka dalam kehidupan kita mau bagaimanapun semua sudah dalam catatan Allah dan kita harus siap terima apapun yang terjadi. Disinilah menyikapi dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Tsumma qala wa annahu ta'ala muridun lil kainati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali ghaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.